Nevan dan keluarga sampai di pulau miliknya. Mereka masuk ke dalam resort yang ada di pulau tersebut. Mereka memilih kamarnya masing-masing. Yuna yang memang mudah bergaul langsung bisa berbaur dengan yang lainnya. Anti, Yuna satu kamar sama siapa dong? Masa Yuna sendiri, yang lainnya aja pada berpasangan? Rengek Yuna. Makanya nikah, zaman sekarang masih aja jomblo, ledek Penelope dan Anika dengan kompak. Kalian menyebalkan, kesal Yuna. Sementara kamu sendiri dulu ya, nanti kalau sudah punya pasangan baru boleh berdua, ucap Shera. Mereka berdua malah tertawa keras. Mereka berdua langsung akrab dengan Yuna. Apalagi dengan sikap Yuna yang tidak mudah marah membuat mereka berdua suka menggodanya. Mereka semua akhirnya memasuki kamarnya masing-masing untuk istirahat terlebih dahulu. Rencananya nanti sore mereka akan ke pantai melihat sunset. Anika berdiri di dekat jendela kamarnya. Ia membuka jendela itu dan langsung disuguhkan dengan hamparan laut yang luas yang begitu menyejukkan hati. Ia memejamkan matanya sambil menikmati angin laut yang sepoi-sepoi. Nevan datang dan langsung memeluk istrinya dari belakang. Ia meletakkan dagunya di bahu istrinya, membuat Anika membuka matanya dan menoleh ke samping melihat wajah suaminya yang ada di sebelahnya. Ia tersenyum dan mengusap pipi suaminya. "Kamu suka?" Tanya Nevan yang mengecup pipi istrinya. "Suka, ini indah sekali, Hani," jawab Anika tersenyum, kembali menatap lautan. "Syukurlah kalau kamu suka, berarti aku tidak salah memberikan pulau ini untukmu sayang," ucap Nevan. "Terima kasih ya Hani, tapi sebenarnya ini tuh terlalu berlebihan untukku," ucap Anika. "Apapun untuk istriku tercinta. Tidak ada yang berlebihan untuk istri sendiri sayang. Sudah sepantasnya kamu mendapatkannya karena kamu istriku dan aku sangat mencintaimu," saut Nevan mengeratkan pelukannya ke tubuh istrinya. Ia menikmati momen berdua bersama istrinya. Kata-kata cinta dan pujian tak segan Nevan ucapkan kepada istrinya. Anika bersyukur bisa dipertemukan dengan pria sebaik Nevan. Suaminya itu begitu menyayanginya meskipun ia menikah tanpa dasar suka sama suka. Namun kini keduanya sudah saling menyayangi satu sama lain. Berharap mereka berdua bisa menua bersama sampai maut memisahkan. "Istirahat dulu yuk, nanti kita jalan-jalan ke pantai," ajak Nevan. "Iya Hani, aku juga lelah," saut Anika. Anika berbalik lalu melingkarkan tangannya ke pinggang suaminya. "Gendong Hani, aku malas jalan," ucap Anika dengan manja. "Istriku ini manja sekali ya, bagaimana kalau kita buat adik untuk Ares?" Ucap Nevan langsung dihadiahi cubitan oleh istrinya. "Sakit sayang," desis Nevan. "Rasakan," ejek Anika. Putranya masih 3 bulan, jadi Anika belum mau hamil lagi. Putranya masih butuh kasih sayang mereka berdua. "Hanya bercanda sayang," ucap Nevan kemudian menggendong istrinya seperti koala. Bukan kabar mengejutkan lagi, perusahaan Nawel dan Lawson sedang dalam masalah besar. Kerugian yang mencapai ratusan miliar tidak bisa mereka tutupi. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan menjual perusahaan miliknya. "Bagaimana ini mah? Keadaan perusahaan semakin mengkhawatirkan," ucap Matteo karena frustasi. "Mau tidak mau kita harus temui keluarga Alexander, Pak. Siapa tahu mereka mau membantu kita," saut Agni. Matteo tak langsung mengiyakan ucapan istrinya. Ia menimbangnya terlebih dahulu. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya ia mengiyakan ajakan istrinya. Mereka berdua menggunakan mobil langsung menuju ke mansion Alexander. "Tuan mau cari siapa?" tanya penjaga mansion Alexander. "Saya mau bertemu sama Tuan Kelvin," jawab Matteo. "Tuan Kelvin sedang tidak ada di rumah," ucap penjaga memberitahu Matteo. "Jangan bohong kamu, saya ini besannya Tuan Kelvin. Saya yakin Tuan Kelvin ada di dalam. Nanti saya bisa adukan kamu karena sudah berani membohongi saya," sentak Matteo.
Penjaga menghela nafas sabar. Orang yang ada di hadapannya ini bertanya, tapi giliran sudah dikasih tahu malah marah. Apa semua orang kaya itu memang sombong? Makanya bisa seenaknya sendiri memarahi orang kecil. Tapi tuannya meskipun kaya raya tidak sombong seperti orang yang ada di hadapannya ini. Terserah Anda tuan, yang penting saya sudah jujur sama Anda, ucap para penjaga. Matteo menoleh ke arah istrinya. Bagaimana ini mah? Tanya Matteo. Mau gimana lagi pak? Terpaksa kita harus ke mansion Diaskara untuk menemui Anika dan juga Nevan, ucap Agni dengan pasrah. Biar saat ini ia mengenyampingkan perasaannya, dia membiarkan suaminya untuk bertemu dengan Shera. Matteo pun memundurkan mobilnya dan melajukan mobilnya menuju ke mansion Diaskara. Sepanjang perjalanan mereka tidak terlibat obrolan apapun. Mereka bergelut dengan pikirannya masing-masing. Mobil mereka tiba di mansion Diaskara. Sama saja mobil Matteo tidak bisa langsung masuk, membuat Matteo berdecak kesal. Maaf, cari siapa? Tanya penjaga. Saya Matteo Nawel, mau bertemu dengan Anika, jawab Matteo. Maaf tuan, tapi Nyonya Anika sedang tidak ada di rumah, ucap penjaga. Kapan dia kembali? Tanya Matteo. Saya tidak tahu tuan, tapi sepertinya tidak dalam waktu dekat ini, ucap penjaga. Memangnya dia pergi kemana? Tanya Matteo mengerutkan dahinya. Mereka sedang pergi berlibur dengan keluarga besarnya, jawab penjaga. Dalam hati Matteo langsung mengumpat memaki Anika dan Nevan. Perusahaannya sedang diambang kebangkrutan, justru dalang dari semua kejadian yang menimpa dirinya malah sedang asik berlibur dengan keluarganya. Nevan bersenang-senang di atas penderitaannya. Gimana pak? Tanya Agni. Mereka tidak di rumah mah, lagi pergi liburan. Sepertinya Tuan Kelvin juga ikut pergi dengan mereka, jawab Matteo. Sial, ini seperti disengaja pak. Sepertinya Nevan sudah memperhitungkan semuanya, ucap Agni dengan sorot mata penuh amarah. Tidak ada cara lain mah, kita harus menjual semua aset milik kita, ucap Matteo. Lalu kita mau tinggal di mana pak kalau semuanya kita jual, ucap Agni. Kita bisa membeli rumah yang lebih kecil dari sisa uang penjualan itu mas, saut Matteo. Agni menggeleng tidak percaya, ini seperti mimpi buruk baginya. Sementara di negara lain mereka sedang bermain di tepi pantai sambil menikmati sunset. Nevan duduk bersama istrinya sambil memangku putranya, sementara Luisa yang begitu girang sedang bermain kejar-kejaran dengan Yuna. Sementara Luis hanya duduk sambil menatap ombak yang ada di lautan. Tiba-tiba ponsel Nevan bergetar. Ia melihat asistennya yang menghubunginya. Sebentar ya sayang, aku angkat telepon dari Milo dulu, ucap Nevan dan Anika pun mengangguk. Nevan pun menjauh dari istrinya. Ia tidak ingin istrinya mendengar pembicaraan mereka. Bagaimana? Tanya Nevan saat sudah terhubung dengan Milo. Kerja bagus, beli semua aset milik mereka, ucap Nevan memberikan perintah kepada asistennya. Setelah itu ia mengakhiri panggilannya dan Nevan menatap istrinya dari kejauhan sambil tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sayang, gumam Nevan. Nevan kembali menghampiri istrinya. Sudah Hani, tanya Anika. Sudah sayang, hanya masalah pekerjaan, saut Nevan. Apa kamu tidak ingin berenang seperti yang lainnya sayang? Tanya Nevan yang ketika melihat kakak iparnya dan juga Yunas pada berenang di lautan. Aresnya gimana Hani? Tanya Anika. Sebenarnya dia ingin berenang, tapi dia tidak enak menitipkan putranya kepada mami ataupun mertuanya. Sini Aresnya biar sama aku aja sayang, ucap Nevan. Kamu tidak apa-apa sama Ares? Tanya Anika. Tidak apa sayang, mumpung di sini kamu puas-puasin main di pantai. Nanti kalau sudah kembali pasti akan lama lagi kesininya, ucap Nevan. Anika pun memberikan Ares kepada suaminya dan dia ikut bergabung bersama kakak iparnya dan juga Yuna. Dari mana saja kamu Akira? Senta Arwan yang melihat Akira baru pulang sambil membawa banyak belanjaan. Padahal hari sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku habis belanja dan nongkrong sama teman-temanku, saut Akira tanpa dosa. Berhenti melakukan pemborosan Akira. Apa kamu tidak mengerti juga kalau perusahaanku sedang bermasalah
dan sebentar lagi akan bangkrut, ucap Arwan dengan nada tinggi. Makin hari kelakuan Akira semakin menjadi-jadi. Maka ceraikan aku, karena aku tidak sudi mempunyai suami miskin seperti kamu. Aku lebih baik kembali ke rumah orang tuaku yang bisa memberikan segalanya untukku, saut Akira tidak kalah dari Arwan. Arwan mengepalkan tangannya dengan erat. Apa wanita di hadapannya ini buta? Apa dia juga tuli karena tidak mendengar berita tentang perusahaan orang tuanya yang hancur? Baik, secepatnya saya akan mengurus perceraian kita. Dan sekarang kamu angkat kaki dari apartemenku saat ini juga. Kamu bawa semua barang-barangmu karena aku tidak sudi melihat barang-barangmu itu berada di apartemenku, tegas Arwan. Ia sudah muak dengan tingkah Akira yang seenaknya. Jika selama ini Arwan sengaja tidak mau menceraikan Akira karena ia ingin menghukum Akira dan berharap bisa barter dengan Anika, namun sepertinya percuma karena Nevan selamanya tidak akan pernah melepaskan Anika. Kali ini tanpa berpikir panjang Arwan akan menceraikan istrinya. Menurutnya tidak ada gunanya mempertahankan istri seperti Akira. Akira melongo, ia tidak menyangka Arwan akan menceraikannya, padahal tadi ia hanya menggertak Arwan saja. Namun suaminya itu tanpa berpikir panjang malah mengabulkan ucapannya. Kak, kita bisa bicarakan baik-baik, ucap Akira. Namun Arwan tidak menoleh, dia tetap melangkahkan kakinya keluar apartemen. Malam ini ia akan menginap di rumah orang tuanya dan sekalian ingin membahas perceraiannya dengan Akira. Dengan langkah gontai, Akira menuju ke kamarnya. Sudahlah, ngapain aku sedih? Aku bisa mencari pria yang lebih kaya, apalagi katanya tadi perusahaan Kak Arwan mau bangkrut. Aku tidak mau hidup gembel dengannya. Lebih baik aku pulang daripada harus hidup miskin, gumam Akira. Sampai di dalam kamarnya, Akira mengambil kopernya dan memasukkan semua barang ke dalam koper miliknya. Ia menarik kopernya keluar kamar, ia berjalan menuju ke pintu apartemen dan keluar meninggalkan apartemen Arwan. Ia turun ke bawah menuju ke parkiran, lalu memasukkan kopernya ke dalam mobil. Setelah itu, Akira masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya menuju ke rumah orang tuanya. Tumben malam-malam begini kamu kemari, nak? Tanya Mama Arwan ketika melihat putranya yang datang ke rumahnya. Ada yang ingin Arwan bicarakan dengan kalian, tapi besok aja deh karena Arwan lelah ingin istirahat, saut Arwan. Ya sudahlah, istirahat dulu, ucap Mama Arwan. Arwan akhirnya menuju ke kamarnya. Lawson dan istrinya juga memutuskan untuk istirahat. Pagi harinya, Lawson dan keluarganya sudah selesai melakukan makan pagi. Apa yang ingin kamu bicarakan sama kita, Ar? Tanya Lawson. Arwan memutuskan cerai dengan Akira, Dad, saut Arwan. Kenapa? Tanya Lawson. Karena Akira minta Arwan menceraikannya, dia tetap foya-foya meskipun Arwan sudah mengatakan kalau keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi dia justru meminta Arwan menceraikannya, jelas Arwan. Lawson menghela nafas pelan. Mungkin memang sudah waktunya pernikahan putranya dan Akira itu berakhir. Toh kalau terus dipaksakan juga tidak akan benar. Akira akan selalu menginjak-injak harga diri putranya. Daddy akan mendukung keputusanmu selagi itu terbaik untukmu, saut Lawson. Kapan kamu akan mengurus perceraianmu dengan Akira? Lanjutnya bertanya kepada Arwan. Setelah menyelesaikan masalah perusahaan, Arwan akan secepatnya mengurus perceraian Arwan, Dad, jawab Arwan. Sudah tidak ada yang bisa kita selamatkan lagi, Arwan. Lebih baik kita jual saja perusahaan kita. Setelah itu kita bisa mulai usaha yang baru. Kita mulai dari awal lagi karena akan percuma kalau kita terus mempertahankan perusahaan itu. Perusahaan kita sudah bangkrut, Arwan, ucap Lawson. Benar kata dedinya, percuma mempertahankan perusahaan itu. Yang ada nanti semua asetnya habis terjual tapi tetap tidak bisa menutupi kerugian perusahaan yang mencapai ratusan miliar itu. Lebih baik mereka jual perusahaan itu dan mulai hidup yang baru. Apa Dedi tidak apa-apa kalau perusahaan itu dijual? Tanya Arwan menatap lekat kedua mata bola Dedinya. Bohong kalau Dedi bilang tidak apa-apa. Tentu Dedi sedih karena dulu Dedi mendirikan perusahaan itu dari nol bersama Opa hingga sebesar sekarang. Tapi kini Dedi ikhlas kalau perusahaan itu harus dijual. Mungkin ini teguran untuk kita yang terlalu sombong dan semena-mena, ucap Lawson. Tak terasa cairan bening keluar dari sudut matanya. Maafkan Arwan ya, Dad, ucap Arwan dengan lirih. Lawson memeluk putranya sambil menepuk-nepuk bahu putranya. Sedang apa kamu pagi-pagi di sini, Akira? Bukannya menyiapkan keperluan suaminya malah kelayapan ke sini, ucap Agni ketika melihat putrinya di rumahnya.
Semalam Agni dan Mateo sudah tidur sehingga tidak melihat putrinya pulang ke rumahnya. Akira diusir sama Kak Arwan mah, ucap Akira. Kurang ajar, berani sekali dia mengusirmu. Marah Agni. Padahal dia belum mengetahui penyebab aslinya kenapa putrinya bisa sampai diusir oleh suaminya. Iya mah, bahkan Kak Arwan berniat menceraikan Akira. Ucap Akira berbohong. Padahal bukan Arwan yang ingin menceraikannya, tapi dirinya yang meminta Arwan untuk menceraikannya. Agni mengepalkan tangannya. Ia tidak terima putrinya diperlakukan seperti itu oleh Arwan. Kalau begitu ceraikan aja dia. Toh sebentar lagi keluarga Lawson akan menjadi gembel. Kamu bisa mencari pria lain yang lebih kaya daripada Arwan, ucap Agni. Akira tersenyum tipis. Dia berhasil membohongi mamanya. Dengan begitu dia tidak akan disalahkan orang tuanya karena bercerai dengan Arwan. Tak berapa lama Mateo datang menghampiri mereka berdua. Tumben masih pagi kamu sudah ada di sini sayang, sapa Mateo sambil mengecup puncak kepala putrinya. Akira sudah dari semalam ada di sini Pak. Semalam Kak Arwan mengusir Akira. Dia juga bilang akan menceraikan Akira. Papanya, ucap Akira mengadu kepada papanya. Kenapa Arwan mengusirmu? Apa kamu kembali berulah dan membuat Arwan marah? Tanya Mateo. Dia tahu watak putrinya, jadi tidak mungkin Arwan mengusir putrinya begitu saja tanpa ada penyebabnya. Semalam Akira pulang telat Pak, Kak Arwan marah dan langsung mengusir Akira. Padahal selama ini Kak Arwan juga sering telat, bahkan terkadang dia pulang dalam kondisi mabuk. Tapi Akira tidak pernah marah, tapi giliran Akira telat pulang sekali aja langsung diusir, ucap Akira mencoba meyakinkan papanya. Namun Mateo tetaplah Mateo. Dia bukan Agni yang mudah dibohongi oleh putrinya sendiri. Semenjak Mateo tahu kalau Akira yang menjebak Anika, dia jadi tidak percaya dengan putrinya. Datangi Arwan dan minta maaflah kepadanya, ucap Mateo. Apaan sih kamu Pak? Kalau kita terus minta maaf kepada mereka, yang ada mereka semakin semena-mena dengan putri kita. Saud Agni tidak terima. Yang salah itu Arwan, sudah seharusnya dia yang minta maaf sama putri kita. Lagian untuk saat ini mereka juga mau bangkrut, jadi untuk apa kita tunduk pada mereka? Lanjutnya, apa kamu lupa kalau perusahaan kita juga akan bangkrut? Ucap Mateo membuat Agni langsung bungkam. Wanita parubaya itu seolah lupa dengan kondisi perusahaan suaminya saat ini. Sudah dipastikan perusahaan mereka akan mengalami hal yang sama dengan perusahaan Lawson. Jangan bercanda deh Pak, ucap Akira. Papa tidak bercanda untuk masalah perusahaan, ucap Mateo. Bersambung.